Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda semua, alhamdulillah sehat ya. Berjumpa lagi di pembelajaran kimia pagi ini. Mudah-mudahan masih semangat ya. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah itu mudah-mudahan pembelajaran hari ini berkah. Jadi sudah Ibu kirimkan link absennya di WA Group, sepertinya sudah diisi ya. Di Zoom ini mungkin ada keterbatasan jaringan. Ini suara Ibu bisa terdengar? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, kamu perhatikan dahulu slide yang akan Ibu share berikut. Yang seperti ini tidak kita inginkan. Yang diinginkan adalah siswa-siswi yang seperti ini, semangat untuk belajar. Oke, jadi sebelum mulai belajar supaya semangat, nanti kalau Ibu katakan belajar kimia, kamu jawab bersama-sama asik, asik, asik. Oke? Belajar kimia? Asik, asik, asik. Oke, nah mudah-mudahan nanti kamu menjadi lebih semangat lagi seperti ini ya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai reaksi kimia. Kalau Ananda masih ingat, berdasarkan arahnya reaksi kimia itu terbagi berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Dua, Bu. Terbagi dua, betul. Yang pertama ada irreversible. Irreversible itu reaksi yang bagaimana kemarin? Reaksi satu arah. Oke, berlangsung satu arah ke arah produk saja. Oke, yang kedua ada lagi reaksi reversible. Masih ingat seperti apa reaksi reversible? Berjalan dua arah ataupun bolak-balik. Ya, berlangsung dua arah atau bolak-balik ke arah produk dan bisa kembali ke arah reaktan. Oke, bagus ya. Nah, reversible ini itu akan berhubungan dengan yang namanya kesetimbangan kimia. Nah, kapan kesetimbangan kimia terjadi? Kalau masih ingat, kita lihat di sini ada grafik konsentrasi terhadap waktu dan laju reaksi terhadap waktu. Nah, kita lihat pada grafik, awalnya hanya ada zat bereaksi atau reaktan. Kemudian reaktan ini konsentrasinya akan semakin berkurang karena membentuk produk, sehingga laju reaksi ke kanan atau laju reaksi ke arah produk juga semakin berkurang. Pada waktu bersamaan, zat hasil reaksi atau produk yang awalnya belum ada perlahan-lahan mulai bertambah, mulai terbentuk, sehingga laju reaksi ke kiri pun terjadi, ke arah reaktan pun terjadi, juga semakin bertambah laju reaksinya. Nah, suatu ketika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Itulah kemarin disebut dengan saat setimbang. Nah, pada saat setimbang, kamu lihat di situ kuncinya, lihat di sini konsentrasi. Konsentrasi zat bereaksi atau reaktan itu dan produknya atau hasil reaksinya ternyata dia nih tidak berubah terhadap waktu. Gimana kira-kira hubungannya antara konsentrasi zat bereaksi atau reaktan dengan konsentrasi zat hasil reaksi atau produk ini? Nah, orang meneliti hubungannya antara konsentrasi reaktan dengan konsentrasi produk. Ternyata ada hubungannya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kamu bisa nanti menentukan harga tetapan kesetimbangan atau KC suatu reaksi kesetimbangan. Kemudian menghitung harga KC suatu reaksi kesetimbangan jika diketahui harga KC beberapa reaksi kesetimbangan lain. Ingat, karakter juga dinilai di sini. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian kamu juga akan bisa mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi dan menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi melalui keterampilan yang harus kamu kembangkan. Di sini ada critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian communication atau komunikasi, dan collaboration atau kolaborasi, bekerja sama nanti dalam kelompok. Paham lagi? Di WA Group itu Ibu sudah mengirimkan video
berupa stimulus, kamu nanti bisa lihat di WA grup kita. Silahkan kamu amati dulu lebih kurang 3 menit, kemudian nanti kamu ajukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pemikiran kamu terkait stimulus tadi. Kita tahu bahwa kesetimbangan kimia berhubungan dengan reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik atau reaksi dua arah ke arah produk dan ke arah reaktan. Nah, kapan kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi reversibel? Yaitu ketika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Nah, pada saat ini konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk tidak berubah terhadap waktu. Nah, kira-kira adakah hubungan antara konsentrasi reaktan dengan konsentrasi produk pada saat kesetimbangan terjadi? Pada tabel ada konsentrasi awal NO2 dan N2O4 dan konsentrasi pada saat kesetimbangan NO2 dan N2O4. Nah, lihat perbandingan konsentrasi pada kesetimbangan. Yang menarik di situ adalah ketika konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2O4. Itu menghasilkan suatu angka yang tetap. Saya mau memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana perumusan konsentrasi produk dan reaktan pada saat setimbang sehingga hasilnya bisa tetap. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, silahkan kamu baca atau pelajari modul atau bahan ajar yang akan Ibu kirimkan berikut. Nah, di dalamnya ada materi yang bisa menjawab permasalahan yang muncul di pemikiran kamu terkait video yang telah diamati. Nah, baik, berikutnya silakan bergabung atau berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, kelompok yang kemarin, untuk menyelesaikan lembar kerja yang akan Ibu kirimkan. Nah, Fani, itu hampir betul. Cuman coba dilihat wujud atau fasenya yang di dalam kurung itu. Dia tidak semua fase zat yang dimasukkan dalam rumusan tetapan kesetimbangan. Coba dicek dulu, Fani. Nah, baik. Setelah berdiskusi dalam kelompok masing-masing, tadi Ibu lihat beberapa kelompok sudah aktif, namun ada juga beberapa kelompok yang masih pasif, yaitu ke depannya mau ditingkatkan lagi. Sekarang saatnya kita verifikasi atau presentasi hasil kerja kelompoknya tadi. Rumus KC itu sendiri adalah hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien, dan kemudian yang berwujud solid atau liquid tidak dimasukkan dalam rumus ke KC tersebut. Pertama itu kita jumlahkan dan manipulasi reaksi 1 dan 2. Kemudian reaksi yang kedua itu kita kali 2. 0,5 tadi, 0,5 ini kita pangkat 2, jadi hasilnya 0,25. Jumlah dari reaksi 1 dan 2 tadi adalah A tambah AC2 menghasilkan 2AC dengan KC sama dengan 4,0 dikali 0,25 sama dengan 1. Oke, bagus sekali pemaparan dari Dwi Fani Sartika Putri mengenai soal nomor 4. Nah, itu tadi soal-soal di LKPD yang sudah didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Nah, terakhir sekarang kita mencoba menyimpulkan berdasarkan kegiatan di LKPD yang sudah kita kerjakan tadi. Atau tetapan kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi ternyata dari perbandingan konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk pada saat kesetimbangan itu akan menghasilkan suatu bilangan yang tetap atau hasil yang tetap, dan ini disebut dengan tetapan kesetimbangan atau KC.
di mana tadi sudah kita lihat bersama, ternyata perumusan KC itu adalah hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, untuk menentukan menanda tentang materi kita hari ini, maka silakan kerjakan evaluasi berupa kuis berikut yang linknya akan Ibu kirimkan. Baik, sekian